Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak. Ya, SMK ya. Terima kasih atas kehadirannya di sini ya, apresiasinya terhadap kami CGP Angkatan 8 ya. Pada kesempatan ini sebagai CGP saya akan memberikan pengimbasan tentang budaya positif. Bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita ya Bapak-bapak. Di sini budaya positif itu semacam kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita budayakan, pembiasaan positif di sekolah kita. Saya Yuzati Hoirina, CGP Angkatan 8 dari SMKS Miftahul Qulub. Nah, budaya positif yang mau kita bahas di sini ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, terus teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, terus kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru, terus segitiga restitusi. Pembahasan pertama tentang disiplin. Kalau disiplin ini sudah pasti menerapkan sebelumnya ya. Sebagai guru pasti kita menerapkan disiplin. Tapi mungkin kedengarannya kalau sebelumnya itu disiplin identik dengan peraturan, tata tertib yang harus dipatuhi begitu. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dian Goosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin bentuk kontrol diri. Jadi belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia ya. Disiplin diri membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi kata disiplin di sini tidak seperti anggapan kita sebelumnya yang mengatakan disiplin itu mengikat, begitu ya. Sangat mengikat dan satu arah. Di sini disiplinnya lebih ke dari dalam diri siswa, begitu. Bagaimana caranya siswa menghargai dirinya sendiri, bukan sekedar mengikuti aturan yang ada di sekolah. Jadi aturan dibuat, harus dipatuhi begitu. Jadi disiplin di sini harus benar-benar dari dalam diri siswa sendiri. Nah, ini nilai kebajikan universalnya. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada beberapa nilai-nilai kewajiban kebajikan universal. Sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dengan profil pelajar Pancasila. Dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Sebenarnya masih banyak beberapa nilai-nilai kewajiban yang bisa ditampilkan ya. Jadi bahwa di situ mengandung nilai kebajikan atau kebaikan yang harus kita capai. Begitu Bapak Ibu. Yang harus siswa capai seperti apa? Mau jadi pelajar yang seperti apa? Begitu. Ini contoh nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Teori 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan ya, atau restitusi. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ya, ada beberapa teori.
kita sebagai seorang siswa, misalnya kita contohkan bahwa diri kita seorang siswa begitu, atau kita sebagai manusia, pasti mempunyai motivasi, pasti mempunyai dorongan melakukan sesuatu. Yang pertama, alasan pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita sebagai guru, kita disiplin datang seperti itu, kita disiplin datang ke sekolah tepat waktu begitu. Kalau dikategorikan motivasi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, itu misalnya kita mungkin takut sebagai guru, takut ditegur kepala sekolah begitu ya. Itu yang disebut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Takut ada sanksi dari kepala sekolah, takut ada surat teguran kepada kita ya sebagai seorang guru. Itu namanya motivasi eksternal, masih dari luar begitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini motivasi eksternalnya. Misalnya kita, contoh yang tadi, kita datang tepat waktu sebagai seorang guru, itu hanya sebagai, biar dapat penghargaan, biar dapat gelar guru terbaik, guru disiplin begitu. Yang ketiga, nah ini yang disebut motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Saya diri sendiri. Kalau kita sebagai guru datang tepat waktu begitu, itu untuk kepentingan kita sendiri, untuk menghargai diri kita sendiri begitu. Yang secara tidak langsung akan jadi teladan bagi murid kita atau rekan sejawat yang lain begitu. Ini yang paling tertinggi motivasinya karena ini dari dalam diri kita sendiri. Jadi motivasi internal, tujuan disiplin positif di sini. Mengapa begitu? Ini untuk jangka panjang. Kalau yang ketiga untuk menghargai diri sendiri begitu ya. Atas kesadaran diri. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Jadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat satu arah, kita membuat peraturan di situ. Misalnya siswa kita terlambat, silahkan push up 10 kali, itu dalam bentuk hukuman. Jadi siswa tidak bisa menawar, hanya satu arah dari guru begitu. Kalau konsekuensi memang tetap dari guru, tapi sebelum itu kita menyampaikan kepada siswa kita begini, kalau terlambat harus push up 10 kali, atau kalau terlambat silahkan nanti jam istirahat selama 10 menit tidak boleh istirahat. Jadi terpotong pada istirahat. Nah, itu kita sampaikan ke siswa seperti itu. Jadi mau tidak mau konsekuensi itu harus dijalani ketika siswa melakukan pelanggaran begitu. Kalau restitusi, ya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita menyadarkan murid gitu pada hal kebaikan. Bagaimana caranya mereka itu menjadi orang yang lebih baik, memperbaiki kesalahan mereka, mencari solusi bersama dengan siswa atau murid untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Mungkin bisa dikira-kira yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ya. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang menjawab hukuman, ada yang konsekuensi. Yang ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu konsekuensi apa hukuman? Ada yang menjawab konsekuensi. Berikutnya,
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang berikutnya, murid disuruh menggunakan untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak, disuruh tidak menggunakan sepatu. Mohon maaf, salah ketik itu. Jadi tidak boleh menggunakan sepatu selama 1 hari penuh itu karena tidak menggunakan sepatu hitam. Sepatunya di luar warna hitam begitu. Jadi dilarang pakai sepatu selama seharian itu. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau ini bapak-bapak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita periksa jawabannya ya. Ini. Jadi kita periksa jawabannya seperti ini. Jadi yang pertama hukuman bersifat satu arah. Konsekuensi itu yang sudah disepakati. Jadi kita buat kesepakatan dengan siswa ketika di awal pembelajaran begitu. Kalau hukuman satu arah dari guru dan tidak bisa ditawar begitu, tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan siswa. Nah, begitu. Sekarang kita bahas penghargaan. Mungkin kalau dari kita memberi penghargaan sudah wajar begitu ya. Tapi tidak selamanya penghargaan itu bersifat positif. Jadi anak-anak kita, siswa-siswa kita, misalnya dapat nilai 100 kita berikan sesuatu begitu penghargaan, itu mungkin sekali 2 kali tidak terlalu berdampak begitu. Tapi kalau berkelanjutan, penghargaan itu bisa jadi hukuman untuk siswa-siswa kita. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi mereka hanya sekedar istilahnya sudah merasa puas begitu dengan penghargaan. Misalnya satu waktu dia dapat nilai tinggi terus dapat penghargaan dari kita sebagai seorang guru. Itu mungkin di situ memang puas begitu dan tidak ada keinginan untuk mengembangkan dirinya kembali. Kemampuannya tetap di situ-situ saja kemungkinannya. Terus memang penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu tidak efektif. Karena istilahnya kalau kita tidak efektif. Siswa itu cenderung mengerjakan sesuatu hanya karena penghargaannya. Bukan untuk meningkatkan kompetensi atau prestasinya. Paham sampai sini bapak-bapak ya? Jadi mengerjakan sesuatu biar dapat penghargaan. Bukan untuk mengembangkan potensinya untuk berkelanjutan. Begitu. Penghargaan merusak hubungan. Kalau yang disebut merusak hubungan, jika salah satu dapat penghargaan, kemungkinan yang lain menimbulkan rasa iri kan? Oh, itu saja. Oh, dia yang dapat, kenapa saya tidak dapat? Begitu. Itu yang disebut merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan begitu karena sudah merasa puas, di situ-situ saja kemampuannya, tidak mengembangkan diri, termasuk penghargaan kualitas. Makanya mereka tidak mau mengembangkan dirinya, mematikan kreativitasnya. Harus ada benar-benar bahwa penghargaan itu bisa mengembangkan begitu. Jadi tidak selamanya penghargaan itu baik sifatnya. Kebanyakan dampak negatifnya dari penghargaan itu begitu. Jadi tidak disarankan menggunakan penghargaan pada waktu yang agak lama atau berkelanjutan. Karena dampaknya kurang baik.
Restitusi, kalau restitusi ini sudah disinggung tadi ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, begitu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Jadi restitusi ini capaian yang paling baik dari ketiganya ya, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Ya, ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi, begitu. Kalau hukuman kan satu arah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Merasa tidak nyaman kalau hukuman. Kalau restitusi, murid benar-benar diarahkan oleh guru mau jadi seperti apa, begitu. Menemukan solusi dari masalahnya. Ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri restitusi. Memperbaiki hubungan, tidak seperti penghargaan ya, tawaran, bukan paksaan, begitu. Jadi untuk jangka panjang. Jadi menimbulkan kesadaran diri pada diri siswa. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menemukan solusi atas masalah yang sedang dialami. Keyakinan kelas. Kalau kita berbicara keyakinan kelas, sebenarnya bapak-bapak guru di sini sudah pernah menerapkan keyakinan kelas, begitu. Cuman mungkin namanya sebelumnya bukan keyakinan kelas, begitu. Apa bedanya dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu dibuat satu arah, bisa satu arah dari guru. Kalau keyakinan kelas itu dua arah, benar-benar yang membuat itu dibuat bersama antara guru dan siswa, disepakati bersama, begitu. Yang dimana di situ harus benar-benar diyakini, bukan sekedar dipatuhi, tapi diyakini oleh siswa-siswi kita. Jadi lebih luas lagi dari peraturan kelas. Terus dari keyakinan kelas itu tercipta lingkungan yang positif dan jadilah budaya positif, begitu. Nah, ini keyakinan kelas, tabel T dan tabel Y, begitu. Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ini contohnya pendalaman tentang keyakinan kelas. Rasa kalau terdengar seperti itu. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Itu merupakan kalimat yang terdengar, itu keyakinan kelas. Pada biasanya ini di kelas-kelas disebut terdengar karena diucapkan langsung. Kalau yang terlihat ada pengamat dan diamati, begitu. Berempati terhadap perasaan orang lain, begitu. Jadi mungkin dari kita sebagai guru sering berperan sebagai terlihat. Kalau berperilaku mungkin seperti murid kita, ketemu kita atau ketemu temannya, tersenyum ramah, begitu. Jadi di situ mengandung keyakinan menghargai sesama. Rasa hormat itu ada tampak seperti datang tepat waktu, terus tidak tampaknya sering hadir terlambat. Jadi
mengandung makna negatif dari tidak tampak seperti. Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Oh ya, mohon maaf Bapak-bapak, kalau keyakinan kelas itu disarankan menggunakan kalimat positif. Jadi misalnya dilarang mengganggu orang lain. Kalau di situ kan dilarang itu kalimat negatif begitu ya, larangan. Jadi usahakan di keyakinan kelas itu kalimatnya positif begitu. Ini yang pertama ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya bagaimana? Kan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kembalikan buku ke tempatnya begitu. Atau apa? Disiplin, boleh. Bapak-bapak. Kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya bagaimana yang lebih bagus Bapak-bapak? Saling menghargai. Ya Bapak. Betul sekali. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalimat positifnya bagaimana yang tepat? Keyakinan kelasnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ini pemilihan kata keyakinannya bagaimana? Menurut Bapak-bapak dilarang melakukan kekerasan. Mungkin menghargai ya lebih tepatnya. Mari kita periksa jawabannya. Kemungkinan keyakinan kelasnya begitu. Menghormati orang lain begitu atau menghargai orang lain. Gunakan masker kesehatan dan keselamatan. Jadi itu yang dimaksud keyakinan kelas Bapak-bapak. Pembelajaran berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup ya. 5 kebutuhan dasar manusia, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Begitu. Jadi ini 5 dasar kebutuhan manusia. Jika murid kita atau siswa kita melakukan kesalahan, harus berpedoman seperti ini dulu. Jadi harus berpedoman. Apa motivasinya? Apa yang belum terpenuhi dari dia? Kenapa bisa melanggar begitu? Alasannya apa? Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Jadi harus berdasarkan 5 sudut pandang ini, 5 kebutuhan dasar manusia. Contohnya, ya, gini Bapak-bapak, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau kita kembalikan ke 5 kebutuhan dasar tadi, kasusnya Doni yang meminta paksa bekal makan siang, kita kembali ke sini ya. Berdasarkan sudut pandang ini, kira-kira seperti apa? Kurang kasih sayang, begitu ya. Iya betul Bapak. Coba kita kurang kasih sayang ya. Perkiraannya dari tadi meminta paksa bekal makan siang dari teman-temannya ya. Teman satu kelasnya. Bisa kita selidiki, mungkin dia kurang kasih sayang dan rasa diterima dari rumahnya. Di rumahnya seperti apa?
Jadinya dia mengalihkan perhatian di sekolah dengan meminta paksa begitu. Biar diperhatikan baik oleh guru, baik oleh teman-temannya begitu ya. Kita berdasarkan bertahan hidup. Bisa saja Doni itu kelaparan. Doni kelaparan. Jadi yang tidak terpenuhi mungkin kebutuhan dasar bertahan hidupnya atau kebebasan. Kebebasan begitu. Jadi dia merasa bebas. Kalau di sekolah bebas kepada teman-temannya untuk mengambil atau meminta paksa bekal makan siangnya. Bagaimana dengan kesenangan? Mungkin dia have fun dengan begitu. Suka mengganggu lah dalam tanda kutip ya. Jadi suka mengganggu, jadi suka kalau terjadi kericuhan. Senang dengan perbuatannya meminta paksa bekal makan siang teman-temannya begitu Bapak. Terus untuk penguasaan dia merasa berkuasa di situ. Di kelas 2A merasa berkuasa. Mungkin seperti itu tidak terpenuhi, dia merasa berkuasa di kelasnya. Jadinya mengambil paksa, tidak akan dilawan oleh teman-temannya begitu. Itu berdasarkan sudut pandang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus selidiki dulu seperti apa, berpedoman pada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau dunia berkualitas ini Bapak-bapak merupakan dunia dengan kualitas pada seorang murid. Tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan begitu. Kita sebagai guru sebisa mungkin memasukkan hal-hal baik pada dunia berkualitas begitu. Bagaimana caranya murid dapat menerima itu, menjadikan hal tersebut dunia berkualitas menjadi budaya positif di sekolah kita begitu. Misalnya kita membiasakan doa sebelum melakukan aktivitas sebagai seorang guru. Masukkan itu setiap hari. Jadi secara tidak langsung dimanapun dia berada, baik di dunia kerja nanti pada dunia berkualitasnya dia masukkan kebiasaan itu, akhirnya dia terapkan di dunia kerjanya begitu. Itu yang dimaksud dunia berkualitas, yang penting-penting, yang baik-baik begitu. Restitusi 5 posisi kontrol. Nih Bapak, 5 posisi kontrolnya. Lima posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hubungan fisik atau verbal. Terus ini satu arah ya, tidak ada tawaran dari seorang guru. Pembuat merasa bersalah ini agak lebih lembut, mohon maaf, lebih lembut kata-katanya. Cuman ini membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa minder begitu. Kalau posisi teman, misalnya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Cuman efek negatifnya kepada posisi teman ini, murid cenderung kurang menghargai guru. Jadi hati-hati ketika memposisikan teman, Bapak-bapak, jangan sampai murid kurang menghargai guru. Bisa jadi menghargai guru. Misalnya, saya sebagai seorang guru memposisikan teman ketika dia melakukan kesalahan. Bisa jadi dia nurut ke saya, tapi bisa jadi ke guru lain nggak nurut begitu. Terus posisi pemantau, kalau posisi pemantau ini ada konsekuensi atau ada kesepakatan yang harus dijalani berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Manajer ini posisi tertinggi lah dalam menyelesaikan masalah, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi didampingi, tidak serta-merta menyalahkan murid, didampingi bagaimana apa masalahnya, mari kita cari bersama solusinya. Ini 5 posisi kontrol. Jadi identitas gagal, identitas berhasil, terus identitas sukses dikategorikan. Ada kategorinya. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi berawal dari sini Bapak, yang paling bawah, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu contoh katanya. Jadi kalau menstabilkan identitas itu mengarahkan murid dari identitas gagal menjadi berhasil, begitu. Yang merasa gagal, kita menjadikannya pribadi yang berhasil, begitu. Menstabilkan identitas, kata-katanya seperti ini. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau validasi tindakan yang salah, jadi ini untuk memvalidasi apa kesalahannya. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ini contoh kata-katanya, keyakinan kelasnya. Jadi dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini untuk menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Ini contoh kata-katanya menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menyalahkan, tanyakan dulu permasalahannya apa. Nah, ini validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya, begitu. Apa begitu? Jadi kita berpedoman ketika validasi tindakan yang salah, berpedoman pada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa yang belum terpenuhi? Kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu? Nah, ini menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas, ditanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, begitu. Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini apa? Kita giring mereka untuk menyelesaikan masalah, menemukan solusi atas permasalahannya. Ini contohnya. Contoh segitiga restitusi yang pernah saya laksanakan untuk menyelesaikan suatu masalah pada siswa. Tadi Ibu mendapat laporan dari Bu Farida bahwa ada permasalahan di kelas. Bisa diceritakan, Ibu? Betul, Bu. Saat kegiatan diskusi kelas, saya sedang bercanda dengan Andrian termasuk kelompok. Hingga Andrian menghubungi saya dengan kalimat yang kasar. Saya tidak terima, Bu. Saya emosi terjadi, adu mulut juga menciptakan keributan di kelas. Adik dan Andrian bercanda berlebihan hingga Andrian melontarkan kalimat bulian. Adik emosi, kemudian terjadi keributan di kelas. Adik berhak bersikap seperti itu. Jika itu terjadi pada ibu, mungkin ibu akan melakukan hal yang sama. Kemudian saat itu apa yang ingin dilakukan adik?
Saya emosi dan sering membentak, Bu. Adik pasti mempunyai alasan kenapa melakukan tindakan seperti itu. Iya, Bu, saya tidak terima direndahkan orang lain. Saya pasti akan membela diri dulu. Tentu adik bisa mengontrol diri, hanya terjaga mulut saja ya. Betul, Bu, padahal saya bisa lebih emosi lagi jika terjadi kontak fisik. Ya betul, kamu lebih memilih menahan diri. Sekarang coba kita ingat keyakinan kelas kita. Apa tindakan adik ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan tindakan adik ini? Bersikap baik dan menghargai semua orang. Ketika kita ingat keyakinan kelas kita, apa tindakan adik ini sudah bersikap baik dan menghargai orang lain? Tidak, Bu. Kira-kira adik bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Tindakan apa yang akan adik lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan berdamai dengan Andrea dan saya akan berusaha menjadi orang yang sabar, Bu. Ibu sangat setuju dengan adik. Mari kita selalu mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Baik, Bu. Ini contoh yang pernah saya laksanakan tentang segitiga restitusi. Jadi proses segitiga restitusinya itu terpenuhi dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Pada posisi ini kita sebagai guru memposisikan diri pada posisi manajer, begitu. Jadi tidak serta-merta menjustis ke siswa. Kita selesaikan bersama, kita arahkan siswa bagaimana menemukan solusi atas masalahnya, bagaimana dia menjadi pribadi yang lebih baik, begitu. Tadi ibu mendapat laporan dari Bu Farida bahwa Mohon maaf. Itu dari saya tentang budaya positif. Jadi mari kita bersama mewujudkan visi sekolah kita dengan budaya positif, Bapak-bapak Ibu, untuk kebaikan sekolah kita. Kalau memang ada kesulitan, mari kita sharing bersama, kolaborasi bersama untuk mewujudkan visi sekolah kita, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya, atas waktunya kepada Bapak Guru. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta adik memimpin doa dulu ya. Dipersilakan.
Jadi kalau sekarang itu istilahnya keyakinan kelas sebenarnya hampir sama dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan kelas itu ada berupa peraturan kelas bisa satu arah dari guru ya. Terus ada konsekuensi yang harus dijalani ketika terjadi pelanggaran. Kalau keyakinan kelas benar-benar dari Anda sendiri. Jadi Anda meyakini sendiri untuk menghargai diri Anda sendiri dan juga biar bisa dihargai orang lain. Begitu. Itu berupa kesepakatan yang Anda yakini, makanya dinamakan dengan keyakinan kelas. Begitu ya. Contohnya keyakinan kelas itu, Ibu kasih contoh. Satu, misalnya disiplin, begitu ya. Yang kedua misalnya beriman dan mengandung kalimat positif, mohon maaf, mengandung kalimat positif, tidak boleh mengandung kalimat negatif. Misalnya, kalau peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu dilarang buang sampah sembarangan, begitu ya. Itu kan ada kata dilarang, itu dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kata larangan seperti itu, kalimat-kalimat negatif yang bertentangan. Jadi, yang seharusnya di keyakinan kelas itu adalah membuang sampah pada tempatnya, begitu. Jadi benar-benar keyakinan Anda tidak tertekan dengan peraturan-peraturan itu. Ya, membuang sampah pada tempatnya, bukan dilarang membuang sampah sembarangan, begitu. Jadi menjadi kalimat positif, menjadi keyakinan kelas, membuang sampah pada tempatnya, begitu. Bisa dipahami. Nanti tujuannya di sini setiap orang berpartisipasi ya. Berpartisipasi, tulis dalam sticky note ini setiap orang Anda memberikan partisipasi Anda. Keyakinan kelas apa? Satu saja ya. Di sticky note, satu saja keyakinan kelas. Anda buat sendiri, tidak usah ikut-ikutan, tidak usah. Anda buat sendiri yang cocok buat Anda, yang bisa Anda yakini atau Anda yakini di dalam kelas ini, yang berisi peraturan tapi bersifat positif. Paham sampai sini? Bisa dipahami ya? Setelah Anda tulis, satu saja ya. Setelah Anda tulis, silakan tempelkan di sini nanti ya. Keyakinan kelas. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya. Ibu bagikan dulu.
Silakan yang lain, satu kata atau satu kalimat pendek begitu tapi mengandung peraturan yang bersifat positif. Kalimatnya harus kalimat positif.
keindahan, terus Ibu ambil yang sama dulu, kedisiplinan, support sesama teman, saling menghargai. Terus yang kelima, sopan ke guru pengajar dan tidak boleh berisik saat guru menjelaskan. Misal kita jadi satu, bagaimana? Kesopanan begitu ya, atau kesopanan terhadap guru begitu ya. Yang keenam, keindahan. Wah, misalnya kita ganti agak keteraturan begitu, yang lebih mengikat, tapi Anda meyakini begitu. Kebersihan, begitu ya. Kebersihan mau menjaga kebersihan itu terus. Masuk kedisiplinan. Apa kebersihan? Apa menjaga kebersihan apa? Jaga, boleh. Kalau yang ini praktekkan kita menjaga ketertiban dalam praktek ya, kegiatan pembelajaran. Bagaimana kalau kita jadikan satu dengan kedisiplinan ini? Yang untuk kegiatan praktek. Jadi kita menggunakan alat sesuai fungsinya, sesuai tempatnya begitu. Bagaimana kalau kita jadikan satu? Masuk ya? Jadi ada 6 keyakinan kelas kita, yaitu di 12 ITM. Ini harus kita patuhi ya. Harus Anda yakini bersama, kita buat bersama, harus diyakini bersama. Jangan sampai terjadi pelanggaran gitu. Karena ini Anda buat sendiri gitu ya. Kita berdasarkan kesepakatan bersama. Ini kan sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk. Mari kita seleksi sesuai dengan kesepakatan yang kita buat. Ya, keyakinan yang kita buat, kita seleksi menjadi 6 yang sama-sama kita seleksi, kita simpan ya. Jadi 1. Ya. Jadi ada 6. Setelah ini itu minta tolong ini dipindah ke sini ya, ditempel sebelah sini. Enggak kemarin. Ayo keluar. Jadi ya. Mari kita sepakati bersama, kita yakini bersama, kita jalankan semua ini ya. 6 keyakinan kelas kita ini. Kita jalani, kita laksanakan nanti setelah kita yakini. Kita terapkan nanti ya. Bisa ya? Ya. Terapkan ya. Meyakini bisa ya?
berganti.